Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 12 MIPA, semoga kalian dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya memenuhi permintaan kalian untuk membahas soal medan magnet. Langsung saja untuk kita mulai dari soal pertama. Soal seperti ini, kalian pahami bahwa ini kuncinya pengalihan yang lurus sangat panjang, kemudian diminta ini arahnya ke selatan, kemudian diminta arah medan magnet di atas pengantar. Hasil perhitungannya, rumusnya seperti ini karena panjang sangat panjang, ini ke selatan, kemudian di bagian atas. Kalau sesuai dengan aturan tangan kanan seperti begini, maka arahnya pasti ke arah barat atau ini menuju kita. Gitu. Silakan diperhatikan dan dicermati angkanya seperti ini. Silakan difahami, semoga kalau ada koreksi silakan disampaikan. Soal kedua, ini ada pengantar melingkar tidak penuh. Ini 120 derajat, dan dialih arus 9 per V ampere. Sehingga dalam hal ini diminta medan di titik P. Maka sebenarnya rumusnya adalah B sama mu 0 I kali N per 2A. Nah, kalau kita masukkan nilainya seperti ini, hasilnya adalah 6 6 Tesla. Silahkan dipahami. N-nya adalah 2 per 3 karena yang dilingkupi adalah 240 derajat. Yang dilingkupi pengantar. Per 360 kali 2 per 3. Baik, soal ketiga. Soal ketiga ini untuk pengantar pertama sangat panjang, 4 ampere. Pengantar kedua bentuk setengah lingkaran, 2 per V ampere. Ini tertulis 2 ampere, tolong dikoreksi ini 2 per V ampere. Maka dari sini kita akan tahu medan magnet yang dimulai pengantar satu adalah masuk bidang gambar di B, dari pengantar kedua adalah keluar. Ya, hitungannya seperti ini. Untuk pengantar sangat panjang rumusnya begini, hasilnya sekian. Arahnya masuk bidang gambar, untuk pengantar setengah lingkaran, N-nya setengah, maka diperoleh nilai sekian. Keluar bidang gambar. Kalau kita cari selisihnya, kita diperoleh nilai sekian ini. Karena P1 min P2 hasilnya ini positif, maka ngikuti arah P1, yaitu masuk bidang gambar. Soal keempat, dua pengantar. P di antara kedua kawat. Nah, ini arahnya harusnya ke atas semua, maka yang ke atas ini sebelah kanan, maka ini masuk bidang gambar. Kalau dari pengantar kedua ini di sebelah kiri, maka keluar bidang gambar. Perhitungannya seperti ini, karena pengantar panjang, rumusnya adalah mu 0 I per 2 VA. Ini untuk A1, ini I1, ini I2, ini A2, hasilnya sekian. Cari selisihnya adalah B1 B2 itu karena besarnya sama, maka nilai 0 Tesla. Berarti di P tidak ada medan magnet. Berikutnya, pengantar lurus panjang terukur. Panjangnya 30 cm, jarak titik 40 cm, jarak titik P adalah 30 cm. Maka yang di sini adalah 50 cm. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui bahwa di sudut di sini ini adalah sudut alfa, di sudut di sini adalah sudut beta. Maka alfanya nanti cos alfa diperoleh adalah 40 cm per 50 atau 0,8. Betanya di sini ada 90 derajat, maka cos betanya adalah 0 derajat. Paham ya? Di sini alfa, ini beta. Ini 90 derajat, di sini adalah cos alfanya 40 per 50, 0,8. Nah, B-nya bagaimana? Boleh rumus dari pengantar lurus yang panjang terukur. Maka mu 0 I per 4 VA kali cos alfa plus cos beta. Nilainya masukkan. Hanya diperoleh nilai seperti ini. 2,4 kali 9 min 6 Tesla. Soal berikutnya. Ada pengantar seperti ini. Ini pengantarnya satu dibengkokkan. AB-nya adalah 60 cm, BC-nya adalah 8 cm, maka BB-nya pasti 100 cm atau 1 meter. I-nya 10 ampere. Jadi nanti di P itu pasti B-nya akan masuk semua, baik dari pengantar AB maupun pengantar BC. Di sini kemudian kita lanjutkan untuk B1-nya hasilnya seperti ini, masuk bidang gambar, B2-nya seperti ini, masuk bidang gambar. Jadi GDP adalah B1 B2 hasilnya adalah 8,83 14 min 7 Tesla. Kemudian soal ke-7. Pengantar jari-jari 40 cm dari arus listrik 6 per V ampere. Titik P berada jarak 30 cm dari pusat lingkaran dan tegak lurus jari-jari lingkaran. Ada analisis medan magnet di titik P sebesar berapa? Nah, hati-hati di sini kita menggunakan rumus pengantar melingkar yang rumus yang pertama. Sehingga kita tahu kalau A-nya 40 cm, X-nya 30 cm,
maka R-nya sesuai dengan aturan Pythagoras adalah 50 cm atau 0,5 meter. Sehingga BP-nya, indeks magnet atau medan titik P adalah min0 I kali A kuadrat per 2R pangkat 3. Hasilnya adalah seperti ini. Silakan dipahami. Berikutnya, ini ada pengantar setengah melingkar 2, jari-jarinya beda, A1 dan A2. Harusnya juga nanti kan berbeda, maka B-nya nanti apa? B-nya ini nanti pasti yang kecil itu akan keluar, yang ini akan masuk, maka pasti selisih. Nah, kita hitung saja yang berbeda hanya RA-nya saja. Sehingga kita hitung jawaban seperti ini, maka nilainya adalah B1 min B2 itu negatif, berarti ikuti arah yang B2. Ini B2 ya, maaf, ini B2. Yang ini B2 keluar bidang, maka hasilnya keluar bidang gambar. Soal berikutnya, ke-8, bahwa suatu pengantar berada dalam medan magnet yang arahnya ke atas. Pada pengantar yang lurus ke arah utara, maka gaya Lorentz yang dalam pengantar berarah kemana? Saat tangan kanan. Kalau P-nya ke atas, I-nya ke utara, maka menghadapi pasti ke timur. Kita menggunakan arah mata angin begini, P ke atas, I ke utara, maka F-nya akan seperti ini. Kita bisa melihat begini. Ya. Selanjutnya, suatu pengantar lurus panjang 50 cm harus 2 ampere ke arah atas. Dalam medan magnet sekian. Arahnya selatan, ke atas ke selatan. Nah, besarnya gaya Lorentz BIL sin alfa. BIL sin alfa. Alfanya karena arah atas dan juga arah selatan tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat. Sehingga besarnya BIL sin alfa adalah 4 kali 10 min 7 karena 4 97 kali 2 kali setengah kali 1. Nah, arahnya I-nya ke atas, B-nya ke selatan, maka F-nya ke timur. Selanjutnya untuk soal yang berikut ini, kita hanya diminta memilih gambar yang paling tepat sesuai dengan aturan tangan kanan ampere gaya Lorentz-nya, maka yang kita lihat adalah gambar kedua yang paling tepat. Yang lain arahnya adalah kebalik-kebalik. Selanjutnya soal yang berikutnya adalah ini ada 2 pengantar. Nah, ini pengantar panjang, ini pengantar yang terukur. Ditanya gaya Lorentz yang dialami oleh pengantar kedua, yang dialami oleh pengantar pertama. Nah, kita bisa melihat, berarti kalau ini ke bawah, maka B-nya nanti B1 adalah keluar bidang gambar atau menuju kita. Karena di pengantar kedua begitu, jadi ke sana. Ini tidak perlu dicari medan magnetnya karena ini yang menurut gaya Lorentz. Nah, besarnya medan magnet dari B1 adalah sekian. Keluar bidang gambar menuju kita, sehingga gaya Lorentz di pengantar kedua adalah B1 kali I2, pengantar kedua kali L-nya. L pengantar kedua. Maka akhirnya diberi rumus seperti ini. Maka diberi rumus 2 kali 6 Newton. Soalnya aturan tangan kanan, B-nya keluar, I-nya ke atas. Maka gaya Lorentz-nya adalah menjauhi atau ke kanan, menjauhi pengantar pertama. Demikian anak-anak kaitan dengan pembahasan soal medan magnet. Semoga kalian bisa memahami dan semakin semangat untuk belajar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.